Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis. Berikut beberapa contoh materi yang akan saya bawakan kali ini, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban mahasiswa. Lalu yang kedua, perilaku etis dan tidak etis. Yang ketiga, etika pergaulan. Yang keempat, etika berpakaian. Yang kelima, etika berkomunikasi dengan dosen dan semua mahasiswa. Yang keenam, etika dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, etika di lingkungan kampus. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih etika itu. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani atau ethos yang artinya tambak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif optiknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Lalu ada tujuan etika. Etika adalah sebuah sistem nilai yang mengatur perilaku manusia. Tujuannya adalah untuk membantu manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang optimal. Etika mengajarkan kita untuk menghormati hak asasi manusia, menghormati hak-hak lainnya, dan berlaku adil dalam semua hal. Etika juga membantu kita untuk menghindari perilaku yang merugikan orang lain atau diri sendiri. Etika juga membantu kita untuk mengembangkan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Manfaat etika. Yang pertama, membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Etika membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Etika membantu mengatur perilaku orang agar mereka dapat hidup berdampingan dengan baik. Yang kedua, membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Etika membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara orang-orang. Etika membantu mengatur perilaku orang agar mereka dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya konflik. Yang ketiga, membantu meningkatkan produktivitas. Etika membantu meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Etika membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas layanan. Etika membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan dan organisasi. Etika memastikan bahwa para pekerja melakukan tugasnya dengan baik dan profesional, sehingga pelanggan mendapatkan layanan terbaik.
Macam-macam etika. Yang pertama, etika profesional. Etika profesional yaitu kode etik yang diterapkan oleh sebuah profesi atau organisasi untuk menentukan perilaku yang diharapkan dari anggotanya. Etika profesional mencakup berbagai aspek, termasuk integritas, kejujuran, kompetensi, dan tanggung jawab. Yang kedua, etika bisnis. Etika bisnis yaitu kode etik yang diterapkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menentukan perilaku yang diharapkan dari anggotanya. Etika bisnis mencakup berbagai aspek, termasuk integritas, kejujuran, kompetensi, dan tanggung jawab. Yang ketiga, etika komputer. Etika komputer yaitu kode etik yang diterapkan oleh para pengguna komputer untuk menentukan perilaku yang diharapkan dari mereka. Etika komputer mencakup berbagai aspek, termasuk integritas, kejujuran, kompetensi, dan tanggung jawab. Yang keempat, etika media. Etika media yaitu kode etik yang diterapkan oleh para pengguna media untuk menentukan perilaku yang diharapkan dari mereka. Etika media mencakup berbagai aspek, termasuk integritas, kejujuran, kompetensi, dan tanggung jawab. Dan yang kelima, etika sosial. Etika sosial yaitu kode etik yang diterapkan oleh masyarakat untuk menentukan perilaku yang diharapkan dari anggotanya. Etika sosial mencakup berbagai aspek, termasuk integritas, kejujuran, kompetensi, dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu mahasiswa. Menurut Hartaji 2012, mahasiswa ialah seseorang yang tengah menimba ilmu atau belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Hak dan kewajiban mahasiswa. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu mahasiswa. Menurut Hartaji 2012, mahasiswa ialah seseorang yang tengah menimba ilmu atau belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Sementara itu, Siswoyo 2007 juga mengemukakan definisi mahasiswa, yakni individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Lalu, menurut Daldiono 2009, mahasiswa ialah seorang yang sudah lulus dari sekolah menengah akhir atau SMA dan tengah menempuh pendidikan tinggi. Mahasiswa biasanya dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, serta perencanaannya dalam bertindak. Maka dari itu, berpikir kritis dan bertindak secara cepat serta tepat menjadi sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa. Seorang mahasiswa biasanya berusia 18 hingga 25 tahun. Pada usia tersebut, merupakan masa akhir dari remaja dan masa awal untuk fase dewasa. Sehingga dapat disebut bahwa usia mahasiswa adalah fase di mana individu dapat memantapkan pendirian hidupnya. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Apa sih hak itu? Hak adalah kuasa menerima yang semestinya diterima oleh pihak tertentu. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Dapat disimpulkan perbedaan hak dan kewajiban yaitu
Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu kita mendapatkan hak dan kewajiban pun tidaklah sama. Berbicara tentang hak mahasiswa, apa saja sih hak mahasiswa itu? Berikut ini adalah beberapa hak mahasiswa. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layanan akademik yang tepat, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga berhak untuk mengakses informasi akademik yang relevan dan memiliki akses ke fasilitas akademik yang tersedia. Yang kedua, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Mahasiswa berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah dan institusi pendidikan. Mereka juga berhak untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa dirugikan oleh institusi pendidikan dan pemerintah. Yang ketiga, hak untuk mengajukan protes. Mahasiswa berhak untuk mengajukan protes terhadap kebijakan atau praktik yang tidak adil di institusi pendidikan mereka. Mereka juga berhak untuk mengajukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan mahasiswa. Yang keempat, hak untuk mengakses informasi. Mahasiswa berhak untuk mengakses informasi tentang program akademik, kebijakan dan layanan lainnya yang tersedia di institusi pendidikan mereka. Mereka juga berhak untuk meminta informasi tentang program akademik dan layanan lainnya dari pemerintah. Yang kelima, hak untuk mengajukan komplain. Mahasiswa berhak untuk mengajukan komplain tentang layanan akademik atau kebijakan di institusi pendidikan mereka. Mereka juga berhak untuk mengajukan komplain tentang layanan atau kebijakan pemerintah yang merugikan mahasiswa. Berikut adalah beberapa kewajiban mahasiswa. Yang pertama, mengikuti kegiatan akademik. Mahasiswa harus mengikuti semua kegiatan akademik yang disediakan oleh universitas, seperti perkuliahan, seminar, diskusi, dan lain-lain. Mahasiswa juga harus mematuhi semua peraturan akademik yang berlaku di universitas. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keamanan diri. Mahasiswa harus menjaga kesehatan dan keamanan diri mereka dengan baik. Mereka harus menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari perilaku berisiko seperti merokok atau minum alkohol. Yang ketiga, mematuhi peraturan universitas. Mahasiswa harus mematuhi semua peraturan yang berlaku di universitas, termasuk peraturan tentang jam malam, penggunaan fasilitas, dan lain-lain. Yang keempat, menghormati orang lain. Mahasiswa harus menghormati orang lain maupun staf universitas. Mereka juga harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dan yang kelima, menyelesaikan tugas tepat waktu. Mahasiswa harus menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat waktu agar dapat mencapai tujuan pendidikan mereka dengan baik. Perilaku etis dan tidak etis. Selanjutnya kita juga membahas tentang perilaku etis dan tidak etis. Tahukah kalian apa yang dimaksud perilaku etis itu? Perilaku etis yaitu perilaku yang mencerminkan standar moral dan nilai-nilai yang diakui secara universal. Ini termasuk menghormati hak asasi manusia, menghormati hak milik intelektual, menghormati privasi orang lain, dan menghormati keputusan orang lain. Perilaku etis juga melibatkan menjaga integritas, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap orang akan menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. Perilaku etis dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi, lingkungan organisasi, dan masyarakat umum. Perilaku etis terbukti dapat memberikan manfaat yang besar terhadap organisasi. Di antaranya, perilaku etis dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja. Perilaku etis juga mampu meningkatkan produktivitas manajer. Selain itu, perilaku etis juga dapat mempertahankan stabilitas kinerja organisasi, membantu kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dan inilah beberapa contoh perilaku etis di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati orang lain dan menghargai pendapat mereka. Yang kedua, menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi. Yang keempat, menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.
Yang kelima, menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain secara tidak adil. Dan yang keenam, menghargai lingkungan dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Lalu, seperti apa itu perilaku tidak etis? Ketika kita menyaksikan tingkah laku atau perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan etika, maka secara spontan kita mengatakan bahwa orang tersebut kurang etis atau tidak etis. Bahkan kalau lebih parah lagi, kita katakan kurang ajar. Dalam keadaan seperti apapun, kita harus melihat siapa yang berinteraksi atau siapa yang sedang bersama kita. Dan mengapa perilaku etis itu terjadi? Dalam teori Gon, faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tidak etis adalah adanya opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Perilaku tidak etis umumnya didorong oleh adanya kesempatan, serta karena tidak adanya konsekuensi terhadap perilaku tidak etis, terutama dalam hal pengungkapan. Etika pergaulan. Sebelum kita membahas tentang etika pergaulan, kita bahas dulu apa sih itu pergaulan. Mengutip dari buku Profesi Kependidikan dan Keguruan 2020, karya Syarwani Ahmad dan Zahruddin Hodsai, secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos berarti watak atau kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pergaulan diartikan sebagai kehidupan bermasyarakat atau perihal bergaul. Maka bisa dikatakan definisi etika pergaulan adalah watak atau kebiasaan seseorang dalam bergaul dan menjalin kehidupan bermasyarakat. Menurut Nanda Eka Saputri, dalam jurnal Implementation of Counseling Guidance Service of Social Ethics in Student of Class, SJN 1 Kebumen 2019, definisi etika pergaulan adalah segala hal yang mencerminkan moral dan harus dipahami semua orang dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat. Etika pergaulan harus disadari dan dipahami betul oleh masyarakat. Apabila tidak, hal tersebut akan melanggar normal yang berlaku di kehidupan masyarakat tersebut. Etika pergaulan dapat muncul dari faktor internal atau diri sendiri, maupun faktor eksternal atau pengaruh lingkungan sekitar. Cara memelihara etika pergaulan. Etika pergaulan bisa diterapkan di lingkungan mana saja, seperti sekolah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam penerapannya, etika pergaulan bisa berfokus pada cara berbicara atau menjalin komunikasi hingga etika bertamu. Adapun dampak kita kurang bergaul, kita akan lebih merasa kesepian. Adanya perasaan bahwa diri kamu mampu melakukan banyak hal sendirian membuatmu merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Menjalin hubungan baru dan mempertahankan hubungan yang telah ada, menambah relasi dan teman, membangun suatu komunikasi yang menjadi sumber informasi. Berikut adalah beberapa cara bergaul dengan etika pergaulan. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan yaitu salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat dan menghormati orang lain. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar atau tidak sopan ketika berbicara dengan orang lain. Yang kedua, berpakaian dengan sopan. Berpakaian dengan sopan yaitu salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat dan menghormati orang lain. Jangan memakai pakaian yang tidak pantas atau tidak sopan ketika bertemu orang lain. Yang ketiga, bersikap ramah dan sopan. Bersikap ramah dan sopan yaitu salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat dan menghormati orang lain. Jangan bersikap kasar atau tidak sopan ketika bertemu orang lain. Yang keempat, bertindak dengan jujur dan adil. Bertindak dengan jujur dan adil yaitu salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat dan menghormati orang lain. Jangan berbohong atau melakukan tindakan yang tidak adil ketika bertemu orang lain. Yang kelima, menghargai hak asasi manusia. Menghargai hak asasi manusia yaitu salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat dan menghormati orang lain. Jangan melanggar hak asasi manusia ketika bertemu orang lain. Dalam pergaulan juga ada yang disebut pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Berikut beberapa contoh pergaulan sehat. Yang pertama, bermain bersama teman-teman di taman bermain. Yang kedua, bermain olahraga bersama teman-teman. Yang ketiga,
mengikuti kegiatan keagamaan bersama teman-teman. Yang keempat, mengikuti kegiatan sosial bersama teman-teman. Yang kelima, berdiskusi dengan teman-teman tentang topik yang menarik. Yang keenam, berbagi cerita dan pengalaman dengan teman-teman. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan komunitas bersama teman-teman. Yang kedelapan, menghabiskan waktu bersama teman-teman di sekolah atau di luar sekolah. Yang kesembilan, menonton film atau acara televisi bersama teman-teman. Dan yang kesepuluh, mengikuti kegiatan kreatif bersama teman-teman, seperti menggambar, melukis, atau menulis cerita. Berikut contoh pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama, berjudi. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, minum minuman beralkohol. Yang keempat, menggunakan narkoba. Yang kelima, berkelahi. Yang keenam, mengganggu kehidupan orang lain. Dan yang ketujuh, berbicara kasar dan menghina orang lain. Etika berpakaian. Etika berpakaian merupakan salah satu faktor penting yang dipertanggungjawabkan oleh suatu individu yang terdapat dalam sebuah komunitas. Seseorang dapat menilai sifat dan karakter dari penampilan termasuk tata cara berpakaian. Budaya disiplin dalam melaksanakan tata tertib merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai alat pembentukan karakter peserta didik. Salah satunya mengenai adab dalam berpakaian yang wajib untuk ditaati seluruh warga sekolah. Setiap harinya untuk pakaian atau seragam sudah ditentukan menggunakan apa dan bentuk yang harus dibuat seperti apa. Biasanya untuk yang tidak sesuai ataupun melanggar tata tertib sekolah yang sudah ditentukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Setiap sekolah memiliki kebijakannya tersendiri mengenai sanksi atau hukuman apa yang akan didapatkan. Kebijakan ini dibuat untuk membuat karakter para warga sekolah agar disiplin. Tata tertib sekolah merupakan bentuk perwujudan dari norma-norma yang ada dalam masyarakat, baik norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. Seiring berkembangnya arus globalisasi saat ini membuat masyarakat Indonesia kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja. Karena banyak remaja menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dengan zaman sekarang. Salah satunya dalam bidang berpakaian. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya modernisasi di Indonesia memudahkan pengaruh perubahan pola sosial pemikiran masyarakat Indonesia yang awalnya menjadi modern. Peristiwa ini sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif dalam perkembangan di era milenial ini. Globalisasi menimbulkan dampak yang terjadi pada masyarakat. Dampak itu terbagi menjadi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang semakin membaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Hal-hal yang perlu diketahui dalam etika berbusana ialah: yang pertama, pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, pakaian yang sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku di tempat Anda berada. Yang ketiga, pakaian yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin Anda. Yang keempat, pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca dan lingkungan. Yang kelima, pakaian yang sesuai dengan kegiatan yang Anda lakukan. Yang keenam, pakaian yang sesuai dengan kenyamanan Anda. Yang ketujuh, pakaian yang sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Yang kedelapan, pakaian yang sesuai dengan tingkat kepercayaan diri Anda. Yang kesembilan, pakaian yang sesuai dengan tingkat profesionalisme Anda. Dan yang kesepuluh, pakaian yang sesuai dengan tingkat kemampuan Anda untuk mengikuti tren modern terbaru. Etika berkomunikasi dengan dosen dan semua mahasiswa. Kali ini kita bahas dulu tentang etika berkomunikasi dengan dosen. Etika ketika berkomunikasi dengan dosen sangatlah penting, karena dimanapun dosen harus dihargai dan dihormati, karena dosenlah yang mengajar atau memberi ilmu kita ketika di kampus. Etika berkomunikasi dengan dosen tidak hanya ketika berkomunikasi secara langsung, tapi ketika berkomunikasi lewat handphone pun kita harus menerapkan etika.
Contoh etika kepada dosen ketika berkomunikasi melalui messenger. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang tidak baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Khususnya etika mahasiswa terhadap dosen baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti pesan WA, email, telepon, dan sebagainya. Banyaknya keluhan-keluhan dari dosen tentang banyaknya komunikasi dari mahasiswa via telepon, SMS, email, sampai pesan instan seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Oke, yang pertama, etika komunikasi dosen dan mahasiswa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa merupakan komunikasi antar individu manusia. Seluruh etika yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari berlaku di dalamnya tanpa kecuali. Sehingga seluruh dosen dan mahasiswa harus menjunjung dan perilaku berkomunikasi yang efektif, santun, dan berbudaya. Macam-macam komunikasi. Yang pertama secara langsung, yaitu komunikasi yang terjadi tanpa melalui peraturan. Contohnya, seorang mahasiswa yang sedang berbicara dengan dosen. Yang kedua, secara tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan antara komunikasi dan komunikator bertatap muka langsung. Proses ini biasanya memanfaatkan media internet sebagai alat untuk berkomunikasi. Etika berkomunikasi menggunakan aplikasi messenger. Yang pertama, perhatikan waktu. Sebaiknya Anda tidak mengirim pesan ketika waktu istirahat, beribadah, atau di hari libur. Yang kedua, awali pesan dengan salam dan perkenalan diri. Contoh, selamat pagi Pak, saya Fadel M., mahasiswa administrasi publik kelas A. Yang ketiga, sampaikan keperluan Anda dengan ringkas. Terkait tugas presentasi minggu depan, apakah saya boleh menggunakan literatur tambahan? Yang keempat, gunakan bahasa yang formal dan hindari menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau typo. Contoh, hindari menyingkat kata. Di mana, kapan, bagaimana, OTW, saya, dan hindari juga kata-kata non-formal aku atau oke. Yang kelima, akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih. Yang keenam, hindari pertanyaan yang menginterogasi dosen. Contoh yang salah. Maaf Pak, minggu lalu saya sudah mengirimkan draft skripsi saya. Kapan bisa dapat feedback ya? Etika berkomunikasi dengan dosen secara langsung. Yang pertama, berbicara dalam suara yang jelas. Yang kedua, tidak berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat. Yang ketiga, saling melihat, jadi tidak ada kesan tak diperhatikan. Yang keempat, memberikan kesempatan lawan bicara. Yang kelima, jangan menyela pembicaraan. Yang keenam, gunakan tanda bahasa yang baku dan sopan. Yang ketujuh, berdiskusi dengan dosen secara terbuka dan jujur. Dan yang kedelapan, tunjukkan rasa hormat dan sopan santun. Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah adalah bagaimana etika berkomunikasi mahasiswa kepada dosen melalui aplikasi pesan teks dalam urusan akademik sesudah kemunculan Android, sebelum kemunculan Android, dan bagaimana perbedaan etika komunikasi mahasiswa kepada dosen melalui pesan teks dalam urusan akademik sesudah kemunculan dan sebelum kemunculan Android. Etika sesama mahasiswa. Kali ini kita membahas etika berkomunikasi sesama mahasiswa. Dalam perkuliahan pun sesama mahasiswa kita juga perlu menerapkan etika dalam berkomunikasi, berinteraksi, ataupun bergaul. Beberapa contoh etika antar sesama mahasiswa. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Etika dapat menjadi orientasi. Yang pertama, tidak bisa memberi pegangan hidup di tengah derasnya arus modernisasi dalam transformasi. Yang kedua, dalam kondisi perubahan sosial budaya dan norma moral. Etika membuat manusia sanggup menghadapi ideologi-ideologi dengan kritis dan objektif. Dan yang ketiga, etika juga diperlukan dalam umat beragama. Etika biasa membantu umat dalam menemukan dasar dan kemantapan iman serta kepercayaan yang dianutnya. Etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi adalah kumpulan nilai dan norma yang mengatur perilaku anggota organisasi. Etika dalam organisasi mencakup berbagai aspek, termasuk kejujuran, integritas, tanggung jawab, profesionalisme, komitmen, dan kesetiaan.
Etika juga mencakup bagaimana anggota organisasi harus bertindak terhadap suatu sama lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang luar organisasi. Etika dalam organisasi juga mencakup bagaimana anggota organisasi harus menghormati hak-hak orang lain dan bagaimana mereka harus menghormati hak-hak orang lain. Etika dalam organisasi juga mencakup bagaimana anggota organisasi harus bertindak secara adil dan jujur dalam situasi tertentu. Prinsip organisasi. Prinsip organisasi merupakan dasar dalam membentuk organisasi agar dapat berjalan secara baik. Menurut Manulang, dalam buku pengantar manajemen yang ditulis oleh Firmansyah dan Mahardika 2018, ada 7 prinsip dasar organisasi yang perlu diperhatikan. Adapun ketujuh prinsip organisasi tersebut adalah: yang pertama, perumusan dengan jelas. Suatu organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut meliputi hal-hal yang ingin dicapai atau dipelihara, baik berupa materi maupun non-materi, dengan melakukan satu atau lebih kegiatan. Tujuan organisasi biasanya berupa visi dan misi yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya. Yang kedua, pembagian kerja. Untuk mengatasi kemungkinan adanya tumpang tindih wewenang dalam pelaksanaannya, suatu organisasi juga harus memiliki pembagian kerja yang jelas. Pembagian kerja juga bertujuan untuk memudahkan pengawasan agar apabila terjadi hambatan dapat diidentifikasi dan diatasi sejak awal. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Selain adanya pembagian kerja yang jelas, suatu organisasi juga harus dimiliki delegasi kekuasaan. Delegasi kekuasaan bertujuan agar setiap anggota organisasi memiliki tugas dan wewenang yang dilaksanakan sebaik. Selain itu, delegasi kekuasaan juga bertujuan untuk memudahkan koordinasi setiap anggota organisasi. Yang keempat, rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan meliputi beberapa banyak orang yang dapat dipimpin oleh seorang pemimpin, sehingga pemimpin organisasi dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi setiap pelaksanaan organisasi yang dengan baik. Yang kelima, tingkat pengawasan. Jika rentang kekuasaan meliputi jumlah orang yang dipimpin, maka tingkat pengawasan berkaitan dengan pemimpin atau pengawas. Dalam prinsip ini, tingkat pengawasan atau pemimpin hendaknya dilakukan sedikit mungkin agar dapat memudahkan komunikasi dan koordinasi pada setiap anggota organisasi. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Prinsip kesatuan perintah dan tanggung jawab memiliki pedoman terkait setiap tim atau divisi yang hanya dapat dipimpin oleh seorang pemimpin saja. Yang ketujuh, koordinasi. Prinsip koordinasi berkaitan dengan usaha untuk mengarahkan seluruh unit organisasi agar bekerja sama semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Sebab organisasi terdiri atas bagian-bagian yang harus saling bekerja sama untuk menopangnya. Etika di lingkungan kampus. Mahasiswa adalah intelektual yang sangat berperan penting bagi bangsa dan negara ke depannya. Mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak yang harus dikembangkan ketika masih menjadi pelajar dan berubah menjadi mahasiswa. Salah satu yang menjadi penunjang dalam bermahasiswa adalah beretika. Etika yang diterapkan di kampus jelas berbeda-beda, tidak sama dengan kampus satu dengan kampus lain. Etika yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan kampus, seperti berinteraksi dengan dosen, teman, pegawai kampus, serta siapapun yang berada di lingkungan kampus. Etika yang dimaksud adalah pandangan yang baik atau buruk pada suatu hal. Dengan dilihatnya dari sudut pandang tersebut, maka mahasiswa harus bisa memilah yang baik dan benar beserta bertindak sesuai keadaan yang sedang dihadapinya tersebut. Di bawah ini, beberapa etika di kampus yang perlu diinternalisasi dalam diri mahasiswa. Yang pertama, menaati peraturan yang ditetapkan oleh fakultas dan para dosen yang mendidik kita. Yang kedua, menganggap teman sesama mahasiswa sebagai teman sejawal yang harus saling membantu dan menganggapnya sebagai pesaing secara sehat dalam berkompetisi meraih prestasi akademis. Yang ketiga, menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah keilmuan yang berlaku seperti menghindari tindakan menyontek, plagiat, memalsu tanda tangan, kehadiran, dan tindakan tercela lainnya. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun dalam bergaul di lingkungan kampus dan di masyarakat umum sebagai manifestasi dari kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Yang kelima, berpenampilan elegan sesuai dengan mode yang berlaku saat ini tanpa harus melanggar tata tertib berpakaian di kampus. Dan yang keenam, berpikir kritis, rasional, dan ilmiah dalam menerima ilmu pengetahuan baru, bisa mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah.
dengan menguji setiap masukan dengan cara mengkonfirmasikan ke sumbernya. Yang ketujuh, mempunyai prinsip yang jelas dalam berpendirian didasari dengan kerendahan hati tanpa harus tampak sombong atau angkuh. Beberapa etika yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa secara umum. Yang pertama, berpakaian sopan dan rapi. Pada dasarnya, seseorang bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Maka dari itu, mahasiswa bisa berpakaian yang sopan dan rapi sebagai simbol bahwa dirinya merupakan kaum terpelajar. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku. Di lingkungan kampus pasti memiliki peraturan yang berlaku untuk dipatuhi. Tidak hanya dipatuhi, namun juga harus bisa menerapkannya tidak hanya di kampus tetapi juga di luar kampus. Jika mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku, maka akan mencoreng namanya sendiri di kampus tersebut. Dan yang ketiga, bertutur kata yang baik. Sebagai mahasiswa, bertutur kata yang baik merupakan cerminan dari orang yang intelektual. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja, dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitannya, karena dengan etika mampu mengendalikan mahasiswa-mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Nah, dapat disimpulkan bahwa etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab. Karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menggunakan video ini. Sekian dari video saya. Perkenalkan, nama saya Prilia Wijayanti, NIM 2111100003039 dari kelas manajemen C. Terima kasih.